Halo guys, perkenalkan nama saya Devita Rizky dan teman saya Petrus Boliasan dan Delika Sigula. Kami dari kelompok D ingin menjelaskan tentang alam semesta. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa itu alam semesta, teorinya, dan masih banyak lagi. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya guys tentang alam semesta. Nah, alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Teori terbentuknya alam semesta dalam pandangan sains klasik. 1. Teori state. Kedua, teori ekspansi dan konstruksi. Yang ketiga, teori tumbukan Buffon. Yang keempat, teori nebular. Dan yang kelima, teori planetesimal. Keenam, teori awan debu. Dan yang terakhir, teori bintang kembar. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori steady state. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi karena penghubungan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah atau steady state. Artinya bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Teori ini sama sekali tidak menyebut peristiwa awal yang bersifat khusus pada waktu atau ruang. Tidak ada awal maupun akhir karena materi diperbaharui secara terus-menerus di suatu tempat sementara di tempat lain dihancurkan. Yang kedua, teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berpendapat bahwa pada suatu siklus di jagat raya, satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi, terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Disebut juga oscillating theory atau teori mengembang dan memampat. Yang ketiga, teori tumbukan Buffon. Buffon tahun 1749 dalam bukunya Natural History menerangkan bahwa sistem planet di tata surya terbentuk karena adanya tumbukan benda angkasa luar terhadap matahari. Benda yang disebut komet sangatlah besar sehingga menyerempet matahari dan beberapa serpian bagian matahari terlepas tadi berpusing dan mengitari matahari. Yang keempat, ada teori nebular. Immanuel Kant tahun 1755 dan de Laplace tahun 1796 dalam waktu dan tempat yang berbeda mempunyai gagasan yang mirip tentang asal-usul sistem planet di tata surya ini. Karena itu, teori mereka sering disebut sebagai teori Kant-Laplace. Menurut teori, awalnya matahari kita dikelilingi oleh awan gas raksasa yang tersebar dengan radius sejauh planet terluar dari matahari. Awan gas yang disebut nebula ini diduga berasal dari ledakan-ledakan yang terjadi di matahari yang melemparkan bagian-bagiannya ke atmosfernya. Yang berikut ada teori planetesimal. Pada tahun 1900, T.C. Chamberlain dan F.R. Moulton menerumuskan teori planetesimal yang beranjak dari konsep nebula.
Nebula ini menurut mereka terbentuk karena tarikan gravitasi bintang yang lebih besar daripada matahari yang mendekati matahari. Akan tetapi nebula tersebut bukan merupakan gas, melainkan berupa partikel padat yang dinamakan planetesimal atau planet kecil. Yang keenam, teori awan debu. Dikemukakan oleh Charles von Weizsäcker tahun 1940, kemudian disempurnakan oleh Gerard P. Kuiper pada tahun 1950. Tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Gumpalan itu mengalami pemempatan. Pada proses pemempatan, partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan itu, membentuk gumpalan bola dan mulai berpaling, dan kemudian membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepinya. Partikel-partikel di bagian cakram itu saling menekan dan menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang kemudian menjadi matahari. Sementara bagian luar berputar sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan kecil ini berpaling pula dan membeku kemudian menjadi planet-planet. Yang terakhir, ada teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu matahari mungkin merupakan bintang kembar. Kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Baik, sekarang saya akan jelaskan tentang asal-usul alam semesta dalam pandangan sains modern. Nah, alam semesta merupakan ruang kosong maha luas tanpa batas, tanpa sinar terang, tanpa gaya apapun, tanpa gravitasi apapun. Tidak ada pengertian atas bawah, juga tidak ada pengertian utara, selatan, timur, dan barat. Yang di dalamnya berisi 1 miliar galaksi, dan tiap-tiap galaksi terdiri dari 100 miliar bintang, di mana tiap-tiap bintang adalah matahari dengan tata suryanya sendiri-sendiri. Gagasan mengenai asal-usul alam ini kemudian dikenal sebagai teori Big Bang. Teori Big Bang didukung oleh beberapa penemuan mutakhir. Pertama, penemuan Edwin Powell Hubble, astronom kebangsaan Amerika Serikat di Observatorium California Mount Wilson di tahun 1924. Ketika Hubble mengamati bintang-bintang di angkasa melalui teleskop raksasa, ia mendapat spektrum cahaya merah di ujung bintang-bintang tersebut. Menurut teori fisika yang sudah dia kuasai, spektrum cahaya berkelap-kelip yang bergerak yang menjauh tempat observasi cenderung mendekati warna merah. Pengamatan tersebut memberi kesimpulan bahwa berbagai galaksi saling menjauh dengan kecepatan sampai beberapa ribu kilometer per detik. Hal ini berarti bahwa alam sedang berekspansi atau meluas dan melebar, atau juga bisa dikatakan bahwa alam bersifat dinamis. Yang kedua, hasil hitungan cermat Albert Einstein yang menyimpulkan bahwa alam semesta dinamis, tidak statis, artinya alam semesta terus berkembang. Meskipun pada mulanya terimbas gagasan bahwa alam itu statis, lalu mengembangkan formula matematisnya dan berusaha melukiskan bahwa alam benar-benar statis. Namun hal itu justru menggambarkan bahwa alam itu dinamis. Yang ketiga, pada tahun 1948, Georgy Gamow berpendapat bahwa setelah ledakan dahsyat ini akan ada radiasi yang tersebar merata dan melimpah di dalam semesta. Radiasi tersebut dinamakan radiasi kosmos. Hal ini ditemukan oleh Arno Penzias
dan Robert Wilson pada tahun 1965. Keduanya mendapat hadiah Nobel dari penemuan tersebut. Penemuan ini semakin menguatkan bahwa alam semesta terbentuk dari sebuah ledakan dahsyat. Yang keempat, adanya jumlah unsur hidrogen dan helium di dalam semesta yang sesuai dengan perhitungan konsentrasi hidrogen, helium merupakan sisa dari ledakan dahsyat tersebut. Gagasan teori Big Bang itu didasarkan juga bahwa galaksi-galaksi yang saling menjauh itu kurang lebih seragam di seluruh jagat raya. Oke guys, kita lanjut ke proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Allah menciptakan langit, bumi dan isinya yang merupakan bagian dari jagat raya selama 6 masa. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan ternyata penjelasan tentang masalah ini beragam dan terdapat dalam berbagai ayat. Ada di antaranya yaitu menyatakan bahwa penciptaan selama 6 masa itu meliputi langit, bumi, dan isinya. Namun ada juga ayat yang menerangkan tentang penciptaan langit saja yang berlangsung selama 2 masa dan penciptaan bumi saja yang juga berlangsung selama 2 masa. Baik, semuanya saya akan menjelaskan tentang bumi. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat. Satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Hidrosfernya yang cair adalah khas di antara planet-planet kebumian dan juga merupakan satu-satunya planet yang diobservasi memiliki lempeng tektonik. Atmosfer bumi sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Bumi memiliki 1 satelit, bulan, satu-satunya satelit terbesar dari planet bumi di dalamnya yaitu tata surya. Oke baik, barusan saja kita mendengarkan penjelasan tentang bumi. Sekarang kita lanjut mengenai teori tentang kejadian bumi. Nah, terdapat 3 teori yang populer sehubungan dengan kejadian bumi, yaitu ada 3 teori. Teori yang pertama itu teori Ken-Laplace. Teori ini mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi massa kabut gas yang sangat panas. Dan kemudian teori yang kedua ada teori Chamberlain dan Moulton. Teori ini mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari 2 massa kabut gas yang berdekatan dan saling tarik-menarik. Akibatnya, sebagian massa dari kedua kabut tersebut terlepas dan setelah mendingin terbentuklah benda-benda kecil yang padat atau sekarang yang disebut dengan planetesimal. Teori yang ketiga ada teori Jean dan Jeffries. Bintang besar yang jauh lebih besar daripada matahari memiliki gaya tarik yang sangat kuat terhadap matahari. Akibatnya akan terjadi gelombang pasang pada permukaan matahari yang menyerupai gunung yang sangat tinggi dan menyerupai lidah raksasa yang berupa gas sangat panas. Selanjutnya mengalami pemadatan kemudian pecah menjadi benda-benda tersendiri yang disebut planet. Baik, kita masuk ke evolusi alam semesta. Naluri manusia selalu ingin mengetahui asal-usul sesuatu, termasuk asal-usul alam semesta ini. Berbagai hasil pengamatan dianalisis dengan dukungan teori-teori fisika untuk mengungkapkan asal-usul alam semesta ini. Teori yang kini diyakini bukti-buktinya menyatakan bahwa alam semesta ini bermula dari ledakan besar atau Big Bang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Materi alam semesta yang pertama terbentuk adalah hidrogen, menjadi bahan dasar bintang dan galaksi generasi pertama. Dari reaksi fusi nuklir di dalam bintang terbentuklah unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan besi.
Kandungan unsur-unsur berat dalam komposisi materi bintang merupakan salah satu akte lahir bintang. Bintang-bintang yang mengandung banyak unsur berarti bintang itu generasi muda yang memanfaatkan materi-materi sisa ledakan bintang-bintang tua. Bukti lain adanya perkembangan alam semesta diperoleh dari pengamatan radio astronomi. Radiasi yang terpancar pada saat awal pembentukan itu masih berupa cahaya. Namun karena alam semesta terus mengembang, panjang gelombang radiasi itu pun semakin panjang, menjadi gelombang radio. Kini radiasi awal itu dikenal sebagai radiasi latar belakang kosmik, atau biasa disebut dengan cosmic background radiation, yang dapat dideteksi dengan teleskop radio. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok G mengenai alam semesta. Nah, jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih, dan jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Bye-bye.